Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Suro Ageng Al-Fatah yang semoga senantiasa diberikan berbagai bentuk nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini saya ucapkan jazakumullah khairah untuk segenap takmir masjid dan panitia kajian. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki untuk mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan yang banyak untuk mereka yang sudah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk duduk kembali di majelis yang mulia ini untuk menyelenggarakan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita di pagi hari ini sebagai salah satu timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terlalaikan. Banyak di antara kita ketika kita bicara masalah nikmat, masalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin fokus kita akan berbicara masalah harta. Fokus kita akan bicara masalah kedudukan. Fokus kita akan bicara masalah anak yang selama ini kita banggakan. Tetapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya salah satu bagian dari nikmat penting yang Allah berikan kepada diri kita adalah nikmat sehat. Nikmat punya waktu luang yang dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu yang dengan itu kita luangkan waktu itu untuk beribadah di jalan Allah, itu nikmat yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu pernah menyebutkan nikmatani maqbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat punya waktu luang. Dan kira-kira 5 atau 6 bulan terakhir kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya virus corona di mana-mana. Jadi kalaupun ada orang punya uang sekalipun juga ingin menghindar dari tersebarnya virus corona, nggak bisa. Di mana-mana tersebar virus corona, di mana-mana di lockdown. Baru beberapa minggu terakhir penerbangan internasional dibuka. Maka nggak ada di antara kita yang bisa menghindar dari musibah virus corona ini. Semua menjadi khawatir, semua menjadi panik. Kita tahu di awal-awal tersebarnya bulan Maret, bulan April luar biasa. Lebaran yang biasanya jalanan ramai menjadi begitu lengang, sepi. Kemudian mal-mal yang biasanya ramai jadi sepi. Jangankan mal, jangankan jalanan, perekonomian negara-negara yang katanya maju sekarang sudah masuk ke jurang resesi. Singapura sudah masuk resesi, Jerman sudah masuk resesi, Amerika sudah masuk resesi, sudah masuk krisis.
ketika 2 kuartal berturut-turut, 3 bulan kali 2 terjadi pertumbuhan ekonomi yang minus. Maka jangankan mal, jangankan jalan, ekonomi langsung ambruk hanya gara-gara satu nikmat yang Allah cabut, yaitu nikmat kesehatan. Jadi jangan pernah sepelekan yang namanya nikmat sehat. Walaupun kita makan ala kadarnya di rumah, walaupun kita hidup di rumah yang ala kadarnya juga, tapi kalau kita dikasih sehat sama Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apa yang terjadi 5-6 bulan terakhir ini membuka mata kita lebar-lebar bahwa sungguh kesehatan adalah salah satu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah tergantikan. Kalau orang sudah sakit, semua akan dikeluarkan untuk membayar kesembuhannya. Bahkan salah satu yang kena Covid adalah seorang yang bisa dikatakan salah satu motivator yang paling terkenal di Indonesia, dari Surabaya, Tung Desem. Sempat kena Covid, ketika kena Covid sampai istrinya, sampai keluarganya, anaknya, orang tuanya semua nangis dan semua mereka ingin mengorbankan salah satu usia mereka supaya dia bisa tetap hidup. Maka sekaya apapun, jika ajal telah datang, kalau yang namanya penyakit sudah menghampiri kita, maka nikmat harta tidak ada manfaatnya. Nikmat kekayaan, nikmat jabatan tidak ada gunanya lagi. Banyak di antara kita untuk menembus nikmat kesehatan sampai mengeluarkan harta yang luar biasa banyaknya. Orang kena penyakit jantung dipasang ring. Ring itu ada ring Innova, ring Avanza, ring Alphard, seharga mobil hanya untuk masang ring. Masa di jantung bisa ada penyumbatan, supaya nggak nyumbat lagi dikasih cincin, supaya nggak nyumbat lagi di tempat di mana terjadi penyumbatan. Itu harganya seharga mobil, bukan mobil bekas, mobil Avanza yang baru, mobil Innova yang baru, Fortuner yang baru. Semua orang akan mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan nikmat sehat. Jadi betul kata Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu, ada 2 nikmat yang kita semua sering melalaikan nikmat itu, yaitu ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah dan ketika kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara kita di pagi hari ini, kalau kita termasuk dalam golongan orang yang sehat, tidak terkena Covid, tidak terkena diabetes, tidak terkena stroke, tidak terkena berbagai penyakit yang lain, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalaluhu bahwa kita masih diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jazadihi, wa indahu kutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa yang di antara kalian di pagi hari terbangun, sebagaimana hari ini kita terbangun tadi sebelum sholat subuh, dalam keadaan mendapatkan 3 hal ini pada diri kita. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, bangun tidur dalam keadaan mendapatkan rasa aman, tidak dalam keadaan bangun tidur dengar suara bom, dengar suara granat, tidak dalam keadaan bangun tidur dikejar-kejar debt collector. Aman gak kira-kira perasaannya? Aman. Walaupun hidup di desa, walaupun hidup di rumah RSS, rumah sangat sederhana, tetapi kalau kita hidup di lingkungan yang aman, tidak ada ancaman kemalingan, tidak ada ancaman perampokan, tidak ada ancaman terorisme, maka itu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada diri kita. Yang pertama diberikan rasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbi.
Yang kedua adalah mu'afan fi jasadihi. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur bisa bangun dan berangkat ke masjid, enggak stroke, enggak diabetes, enggak kena covid, dipasang ventilator. Maka itu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi. Dan kita di pagi hari ini punya sesuatu yang bisa kita masak, bisa kita makan. Di sini ada nggak kira-kira yang nggak punya beras walaupun 1/4 kilo? 1/4 kilo untuk satu keluarga sehari cukup napa mboten kira-kira? Cukup. Walaupun hanya 1/4 kilo beras saja, gulanya habis, minyak goreng juga habis, teh juga habis, telur juga nggak punya. Tetapi ada yang bisa kita makan walaupun hanya 1/4 kilo dari nasi dan kemudian sedikit dari garam. Maka faka'annama hizat lahud dunya, sepertinya dunia dan seisinya sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rasa aman. Orang kaya kalau dia tidak diberikan rasa aman, kekayaannya nggak ada manfaatnya. Orang kaya apalagi sekarang zaman Covid banyak kredit macet, banyak orang-orang yang penampilannya luar biasa, rumahnya gedong, kemudian mobilnya juga mencling, ternyata begitu Covid pendapatannya turun, dikejar-kejar debt kolektor. Banyak artis seperti itu, punya cicilan per bulan sampai ratusan juta hanya untuk nyicil bikin rumah dan nyicil beli mobil. Maka ada sebuah ketidakamanan. Mereka punya harta banyak tetapi khawatir jangan-jangan hari ini dieksekusi rumahnya, disita sama bank. Jangan-jangan hari ini ada debt collector datang lagi dan sebagainya. Maka itu sebuah ketidakamanan yang ada pada diri seseorang. Dan itu adalah suatu nikmat yang agung yang Allah cabut pada diri seseorang. Atau saudara kita yang tinggal di daerah konflik, tinggal di daerah yang terjadi kemelut dan peperangan sampai detik ini, mereka dicabut nikmat tersebut dari diri mereka. Maka ketika Allah berikan rasa aman kepada kita, ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, ketika Allah memberikan sesuatu yang bisa kita makan. Jadi yang namanya nikmat bukan berarti kita bisa makan rendang tiap hari, bisa makan seafood tiap hari, bisa makan enak tiap hari, tidak. Cukuplah kita memiliki sesuatu yang bisa kita makan untuk menegakkan tulang belakang kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu suatu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5-6 bulan ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu nikmat yang agung adalah nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat rasa aman, nikmat memiliki sesuatu yang bisa kita makan walaupun ala kadarnya. Itu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada diri kita. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain diberikan nikmat sehat, di pagi hari ini kita diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma, kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di waktu pagi mereka. Di pagi hari ini, hari Ahad pagi, di mana saya yakin banyak di antara manusia yang masih terlena di atas kasurnya. Banyak di antara manusia yang bukannya berangkat sholat
subuh tadi saya berangkat dari Sekarsuli ke sini, sudah ada orang berangkat pit-pitan. Berangkat pit-pitan bukan subuhan. Termasuk ketika kemarin sholat Idul Adha, saya berangkat ke sini juga, saya kaget. Ada beberapa rombongan orang yang pit-pitan. Bukan sholat Idul Adha malah pit-pitan. Tapi saya berpositif thinking, berhusnudon, mereka non muslim. Jadi mereka pit-pitan karena tanggal merah. Jadi hari ini kok ada yang pit-pitan padahal harusnya berangkat sholat subuh baru pit-pitan. Itu logika yang harus kita bangun. Maka ketika kita di pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk beramal soleh, maka keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada diri kita. Semoga sebagaimana Allah menjadikan awal dari hari kita ini diawali dengan ibadah dan suatu amalan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah memberkahi sisa hari kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kepada umatku di waktu pagi mereka. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah, sebagian kecil dari kita sudah berada di masjid, salat subuh berjamaah. Setelah itu dengar pengajian. Setelah itu kemudian kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Dan itu sebuah keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada diri kita. Setidaknya kalau kita mau menghitung, ada sekitar 6 atau 7 atau 8 keberkahan yang Allah turunkan. Yang pertama, yuk kita hitung satu-satu. Keberkahan apa yang kita bisa dapatkan sampai dengan detik ini. Yang pertama adalah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat subuh tadi, sholat sunnah 2 rakaat. Namanya salat sunnah fajar atau salat qobliyah subuh. Yang kalau kita salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar namanya, Rasulullah pernah mengatakan salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang mengamalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi walaupun kita hidup di suatu gang yang sempit, maka kalau kita bisa mengamalkan ini, maka kita jauh lebih baik daripada orang-orang yang tinggal di perumahan mewah, ada pengawasan 24 jam, diawasi CCTV di mana-mana, dan mereka masih tidur di saat kita sedang melakukan sholat subuh. Maka itu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini keberkahan yang pertama. Kalau kita mau kumpulin, kalau kita mau hitung-hitung. Kemudian keberkahan yang kedua, selain kita mendapatkan dunia dan seisinya, keberkahan yang kedua yang Allah tuliskan untuk diri kita adalah kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pahala yang besar di pagi hari ini. Itu ketika kita bisa sholat subuh berjamaah, pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya sebagaimana orang yang melakukan sholat malam selama setengah malam. Berdiri setengah malam untuk sholat sunnah. Sekarang malam datangnya jam berapa Pak Bu? Jam 6 misalnya, atau setengah 6. Kemudian sholat subuh setengah 5. Kita hitung setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Malamnya sekarang 11 jam. Bagi 2, 5,5 jam. Kita sanggup enggak kira-kira sholat sunnah, sholat malam 5,5 jam? Jangankan 5,5 jam, sholat tarawih saja 1 jam
imamnya bacanya satu muka per rakaat, satu halaman per rakaat, kita sudah kabur semuanya. Jangankan 5,5 jam, kita sholat tarawih 1,5 jam saja, kita sudah taubatan nasuha, cari musola, cari masjid yang sholat tarawihnya lebih cepat, yang bacanya qul huwajah. Kalau bisa 23 rakaat dalam jangka waktu 15 menit, itu yang dicari, yang paling rame gitu. Maka bayangkan Bapak Ibu sekalian, sholat isya berjamaah pahalanya sebagaimana orang yang melakukan sholat malam selama 1/2 malam, setengah malam. Padahal kalau kita lihat di masjid-masjid kita, sholat maghrib sama sholat isya ramai mana kira-kira? Maghrib. Isyanya yang pahalanya lebih gede malah pada nggak datang, ngeboti sinetron, ngeboti ngopi-ngopi di kafe dan sebagainya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man shallas subhi fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, maka barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang melakukan salat malam selama 1 malam suntuk. Bayangkan berdiri dari habis maghrib sampai waktu datangnya salat subuh, salat malam terus. Itu kalau salat subuh berjamaah. Berkah enggak kira-kira Bu kita yang melakukan salat subuh berjamaah pagi hari ini? Berkah. Berkah itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, tetapi balasannya itu begitu gede, begitu besar. Itu keberkahan namanya. Bayangkan di pagi hari ini saja kita sudah dapat 2 keberkahan. Yang pertama, kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Yang kedua, kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan suatu pahala yang begitu besar sebagaimana orang yang menghidupkan seluruh malamnya untuk melakukan sholat. Yang ketiga, keberkahan yang ketiga yang Allah berikan kepada diri kita pada hari ini, insya Allah, adalah kita diselamatkan oleh Allah dari sifat orang-orang munafik. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan, laisa salatin athqalu 'alal munafikin minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi seorang munafik kecuali salat subuh dan salat isya. Jadi orang-orang yang bisa berangkat salat subuh, orang-orang yang bisa berangkat salat isya secara istiqomah di masjid, Allah selamatkan dia dari sifat orang-orang munafik. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya Allah menampakkan keutamaan yang ada pada salat maghrib, pada salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwa, mereka pasti akan mendatangi masjid-masjid ini walaupun dengan cara habwa. Habwa itu bahasa kitanya itu ngesot, walaupun merangkak. Gimana caranya? Harus bisa sampai ke masjid, itu aja. Karena kalau seandainya kemudian ditampakkan keutamaan oleh Allah Azza wa Jal, mereka pasti akan datang ke masjid walaupun dengan cara ngesot, dengan cara merangkak. Ibaratnya Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh ngumumin, semalam habis sholat isya ngumumin, pagi hari ini di masjid akan dilakukan pembagian bantuan sosial per kepala 1 juta, ditambah beras 25 kilo, ditambah mie instan 1 kardus. Kira-kira sebelum subuh sudah antri atau enggak di depan masjid? Antri. Kenapa? Karena keuntungannya kelihatan. Dapat bantuan 1 juta,
dapat beras 25 kilo sama dapat mie instan 1 kardus. Tetapi keutamaan salat subuh tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tahu, maka mereka pasti akan datang ke masjid ini walaupun dengan cara merangkak. Maka di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya salat subuh termasuk salat yang paling berat untuk orang-orang yang ada sifat munafik dalam dirinya. Maka keberkahan yang ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah Allah akan selamatkan kita dari sifat orang-orang munafik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang keempat yang setidaknya sudah Allah berikan kepada diri kita sampai detik ini adalah Allah Azza wa Jal akan menjaga kita pada hari ini. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man sallas subhi fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka Allah akan menjaga dirinya. Orang itu berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bodyguard. Tidak perlu kita berlebih-lebihan ketika menghadapi sesuatu yang menakutkan. Cukup serahkan kepada Allah, cukup jalani perintah Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga Allah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maka termasuk orang yang menjaga salat subuh, maka Allah akan menjaga dirinya. Berkah mboten kira-kira Bapak Ibu? Berkah. Ini yang keempat. Keberkahan yang keempat yang Allah berikan kepada diri kita. Keberkahan yang kelima yang Allah berikan kepada diri kita di pagi hari ini adalah Allah Azza wa Jal menjamin untuk orang-orang yang menjaga salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Rasulullah pernah menyebutkan, lan talijan naru ahadun, tidak akan tersentuh siksa api neraka sedikit pun juga bagi seseorang yang dia shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yang dia menjaga salat sebelum terbitnya matahari. Salat nopo Pak Bu? Subuh. Wa shalla qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya matahari. Salat nopo Bapak Ibu? Salat asar. Maka itu janji Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari siksa api neraka. Berkah napa mboten Bapak Ibu? Berkah. Di pagi hari ini kita sudah dapat 5 keberkahan. Apakah cukup 5? Tidak. Ada yang lain. Ada yang ke-6 misalnya. Kalau kita menjalankan salat subuh berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan suatu penerangan cahaya di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tadi ketika berangkat ke masjid, Bapak Ibu ada yang bawa senter enggak kira-kira? Tidak ada. Tetapi kita lihat bagaimana perjuangan orang-orang zaman dulu. Simbah-simbah kita ke masjid aja pakai senter. Jadi termasuk hari ini juga saya juga pakai senter berangkat ke sini. Kendaraannya saya otomatis harus nyalain lampu biar kelihatan. Maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan, basyiril masyain fi dhulmi ilal masajid. Berilah kabar gembira kepada orang yang berangkat di tengah kegelapan malam ke masjid. Itu melakukan salat subuh. Alhamdulillah zaman sekarang sudah nggak gelap lagi di mana-mana lampu. Jadi seandainya nggak bawa senter, kita nggak akan kesandung. Seandainya kendaraan kita lampunya mati, kita nggak akan nabrak. Paling resikonya ditabrak dari belakang, waliyadzubillah, karena mungkin nggak kelihatan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pagi hari ini, kita sudah mengorbankan waktu kita, mengorbankan kesenangan kita,
Kira-kira enak mana? Gampang mana? Dengar adzan, lanjutkan tidur, atau dengar adzan, bangun, ambil air wudhu, apalagi sekarang musim dingin, megang air saja sudah greges rasanya. Itu lebih gampang mana kira-kira? Lanjutkan tidur. Itu lebih gampang. Terus tidur daripada bangun. Bangun dari tidur menuju bangun butuh energi. Masuk kamar mandi butuh energi. Merasakan dinginnya air butuh energi juga. Maka melanjutkan tidur pasti lebih ringan, pasti lebih mudah. Tetapi bagi kita yang mau bangun dan berwudu dengan dinginnya air dan mau berangkat ke masjid, walaupun dari tempat yang cukup jauh dari masjid, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan basyiril masyain fidul milal masajid binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Hari yang penuh dengan kegelapan, semuanya serba gelap. Tetapi Allah akan berikan suatu cahaya untuk orang yang mau bergelap-gelapan datang ke masjid, bersusah payah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dari tempat yang sangat jauh sekali. Di sini ada yang rumahnya paling jauh, saya kasih hadiah. Ada yang rumahnya paling jauh. Mana yang rumahnya paling jauh? Di mana rumahnya? Perbah? Serius? Perbahnya mana? Timur Pashas. Sama masuknya dusun apa? Sendang Tirta. Oh, Masya Allah. Satu kelurahan sama saya. Masya Allah. Baik, saya kasih hadiah, nggak apa-apa. Ya. Monggo. Nih ya, nanti diambil ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Dari Berbah, di sana masjid lockdown semua ya, jadi kesini. Ya, karena beberapa masjid masih ditutup betul. Jadi terus terang kalau kita bepergian hari-hari ini mau sholat itu agak repot. Mau sholat luar biasa angel ya. Banyak masjid yang masih ditutup, bukan aja dipalang sama bambu, bahkan dipasang terpal. Udah nggak bisa lewat babar belas kita. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah wabah ini dari diri kita dan dari masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berkah enggak kira-kira kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah nanti di hari kiamat dapat cahaya yang begitu besar. Berkah, padahal cuma melakukan sholat subuh di masjid saja. Kemudian yang ketujuh, keberkahan yang ketujuh yang Allah berikan adalah bahwa di hari kiamat nanti kita akan bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Penduduk surga mendapatkan nikmat yang sangat agung, yaitu berupa surga. Tetapi di surga nanti ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yaitu nikmat bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr." Kalian di hari kiamat nanti, di surga nanti, bisa melihat Tuhan kalian, bisa melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan di malam-malam purnama. Kalau seseorang mau lihat bulan di malam purnama perlu berdesakan apa mboten Bapak Ibu? Tidak perlu. Yang di Berbah bisa lihat, yang di Depok bisa lihat, yang di Bantul bisa lihat, nggak perlu berdesak-desakan. Kita bisa lihat dari manapun kita berada dan kita berdiri. La tudamuna fi ru'yatihi, dan tidak perlu berdesak-desakan kalau mau lihat bulan.
Di surga nanti kita juga nggak perlu berdesak-desakan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan nikmat itu, bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan fa in istata'tum, kalau kalian bisa, alla tughlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa menjaga dan bisa beristiqomah untuk melakukan salat sebelum matahari terbit. Salat nopo Pak Bu? Subuh. Wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya matahari. Salat nopo Pak Bu? Asar. Maka faf'alu, lakukanlah. Dan ini salat yang bisa dikatakan juga cukup berat. Salat subuh, kebanyakan dari kita memperturutkan hawa nafsu kita, lebih mudah melanjutkan tidur daripada bangun, lebih mudah salatnya diakhirkan menjelang matahari naik daripada harus bangun gasik melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dan salat asar, kebanyakan dari kita menggampangkan, tanggung gaweane kan, tanggung kerjaannya. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini saja kita sudah dapat 7 keberkahan. 7 keberkahan. Dan terakhir, keberkahan yang ke-8 adalah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah di masjid, thumma qa'ada, setelah salat subuh dia nggak langsung pergi, duduk dulu di masjid, yadhkurullaha ta'ala fi, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'asy syamsi, sampai naiknya matahari, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, yang orang mengatakan salat sunnah syuruk, yang pada hakikatnya salat sunnah syuruk adalah salat duha yang dikerjakan di awal waktu, artinya sudah masuk waktu salat ad-duha, maka kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala pergi haji dan pahala pergi umrah. Pahalanya gimana? Sepertiganya kah? Setengahnya kah? 3/4 kah? Atau 1/4 kah? Tidak. Rasulullah mengatakan tamatin, tamatin dan tamatin, dengan pahala yang sempurna, pahala yang sempurna dan pahala yang sempurna. Bayangkan modalnya salat subuh berjamaah, setelah itu duduk di masjid mengingat Allah, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran, bisa dengan pengajian kayak kita ini di pagi hari ini. Setelah itu nunggu matahari naik, bukan sekedar turun loh ya, bukan sekedar naik, tetapi misalnya ini ufuk, bukan sekedar kayak gini. Kalau nangring, masih nangring kayak gini tidak boleh. Baru kelihatan separuh belum boleh, nangring ini belum boleh, baru setelah dia naik setinggi galah, maka kita baru boleh melakukan salat sunnah asyuruk, dan pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini diberikan keberkahan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini diberikan kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan setidaknya ada 8 keberkahan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akhiri sampai sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima
segenap amal ibadah kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.